Baik, salam IPA Isofan. Kali ini kita akan menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat. Ada 3 faktor ternyata. Faktor yang pertama apa? Ada panjang pendeknya kawat. Akan beda ternyata hambatannya. Yang kedua adalah luas penampang kawat. Yang ketiga hambat jenis kawat. Jadi hambatan jenis kawat ini masing-masing kawat dengan bahan berbeda memiliki hambatan yang berbeda tergantung dari jenis kawat tersebut. Nah, di sini secara matematis dirumuskan besarnya hambatan pada kawat penggantar atau R itu sama dengan rho L per A, dengan rho merupakan hambatan jenis kawat, L adalah panjang kawat, kemudian A adalah luas penampang. Hubungannya antara rho L dan A dengan hambatan apa? Kita lihat simulasi berikut. Baik, di sini kita akan lihat tentang simulasi sederhana. Ada resistivitas atau hambat jenis, ada L panjang, ada A daerah atau luas penampang. Kita akan tahu nanti nilai hambatan tuh gimana ketika salah satu diubah. Misalkan saya ubah resistivitas hambatan jenis dulu. Saya ubah menjadi lebih kecil, yang semula 0,65 ohm cm ubah menjadi lebih kecil, misalkan 0,60. Ternyata hambatannya menjadi lebih kecil. Saya ubah lagi 50, lebih kecil jadi 0,7. Saya ubah lagi 40 jadi 0,5. Di sini berarti hubungannya semakin kecil hambatan jenis kawat penghantar, maka hambatan pada kawat juga semakin kecil, begitu ya. Ingat, hambatan jenis kawat penghantar itu sebanding dengan hambatan. Semakin kecil maka hambatannya pada kawat juga semakin kecil. Hambatan jenis sama hambatan ketika nanti dialiri arus listrik, begitu. Ketika misalkan sekarang panjangnya saya perkecil, kita lihat panjangnya saya perkecil jadi 13, oh hambatannya jadi 0,5. Ketika saya perkecil lagi jadi 11, jadi 0,4. Saya perkecil lagi jadi 9, jadi 0,3. Di sini membuktikan apa? Bahwa panjang ini berbanding lurus dengan nilai hambatannya. Semakin kecil atau semakin pendek panjang kawat, maka hambatannya juga semakin kecil. Kalau diperbesar coba, ternyata besar, semakin besar ya. Dilihat dari apa? Nah, dilihat dari ininya saja. Di sini 0,7 ya. Kalau diperkecil ini 0,5, diperbesar 0,7, sama sebanding dengan ini tadi hambatan jenis. Begitu. Nah, sedangkan kalau luas penampang coba. Kalau luas penampangnya saya perkecil, apa yang terjadi? Jadi 9. Hambatannya jadi 1,8. Jadi 8, jadi 2,1. 7 jadi 2,3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semakin kecil luas penampangnya, maka hambatannya malah semakin besar. Di situ berbanding terbalik. Kalau kita perbesar, coba kita perbesar, hambatannya jadi kecil. Nah, karena pembaginya ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hambatan jenis kawat, kemudian panjang, kemudian luas penampang. Kalau hambatan jenis sama panjang itu berbanding lurus dengan nilai hambatannya. Kalau luas penampang berbanding terbalik. Seperti itu ya, semoga paham. Langsung saja kita ke contoh soal. Ini ada soal tentang hambatan jenis kawat, kita bahas bersama. Kawat pertama memiliki luas penampang 3 kali kawat kedua, berarti di sini A1 itu sama dengan 3A2. Terus panjang kawat kedua itu 4 kali kawat pertama, jadi A2 terus panjang kawat kedua adalah 4 kali kawat pertama, berarti dia L2 sama dengan 4L1. Nah, biar sama-sama ini mau Bapak ubah menjadi A2 saja, boleh ya?
Kalau A1 sama dengan 3A2, berarti A2 nya berapa? Sepertiga A1. Paham ya sampai sini ya? Jika jenis kawatnya sama, jenis kawat berarti dia hambatan jenisnya juga sama, rho 1 sama dengan rho 2 karena jenisnya sama ya. Tentukan berapa hambatan kawat kedua jika hambatan kawat pertama adalah 12 ohm. Kalau R1 nya itu 12 ohm, ditanya R2 nya berapa? Kita pakai persamaan itu, perbandingan saja. Berarti R2 per R1 sama dengan, di sini berarti rho kali L2 per A2 per rho L1 per A1. Rho nya sama, kita main coret saja, coret jadi R2 per 12 sama dengan L2 nya berapa ya? Oh, 4L1 per A2 nya berapa ya? Sepertiga A1 dibagi L1 per A1. Main coret-coret saja. Ini coret sama ini coret sama ini. Jadi gimana? R2 per 12 sama dengan 4 per sepertiga dibagi 1. Di R2 per 12 sama dengan 4 bagi sepertiga berapa ya? Berarti dia 4 kali 3 per 1 per 1 seperti ini ya. Di R2 per 12 sama dengan 12 per 1. Di R2 nya berapa? Kita kalikan silang ya. R2 nya berarti 12 kali 12. Jadi berapa? 144 ohm. Jadi besarnya hambatan kawat kedua jika panjangnya itu diubah menjadi 4 kali L1 dan luas penampangnya itu diubah menjadi sepertiga A1, nilainya jadi 144 ohm. Lebih besar ya, karena kita tahu tadi semakin panjang maka hambatannya semakin besar, semakin kecil luas penampang maka hambatannya juga semakin besar. Logis sampai sini? Begitu tentang hambatan jenis kawat pengantar. Semoga jelas. Sekian, terima kasih.